Dalam kajian-kajian fikih berkenaan dengan syarat diwajibkannya kita umat Islam mengerjakan ibadah-ibadah yang memang hukumnya wajib itu salah satunya akil. Jadi syarat pertama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal. Itu sebabnya ulama memposisikan nikmat akal itu nikmat yang luar biasa. Berikutnya ada yang menempatkan posisi setelah akal itu anugerah pemberian rasa cinta dari Allah kepada kita manusia. Kenapa Bapak Ibu rasa cinta ini menempati posisi yang luar biasa juga? Karena entah mansur, entah koma ilam yang gue sakit. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Nah indah itu. Jadi keindahan hidup kita karena Allah menganugerahkan rasa cinta pada diri setiap manusia. Dan itu Allah yang menghiasinya.
Zuyyina lin-nas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadz zahab wal fiddah dan seterusnya. Jadi Allah yang menghiasi, dijadikan indah dalam pandangan manusia kecintaan terhadap wanita, terhadap anak-anak. Jadi ini Allah yang menghiasi. Karena ada rasa cinta, bapak-bapak ini suka ke ibu-ibu. Kalau tidak ada rasa cinta, mana galak bapak-bapak ke ibu-ibu tuh. Begitu juga karena ada rasa cinta, ibu-ibu galak ke bapak-bapak ini. Ya. Kemudian karena ada rasa cinta, orang tua sayang ke anak, anak sayang ke orang tua, sayang dengan saudara, sayang dengan karib kerabat. Dari mana sumbernya itu? Semuanya cinta. Nah, makanya rasa ini salah satu anugerah besar yang harus kita syukuri. Jangankan nikmat-nikmat yang luar biasa, nikmat-nikmat apapun bentuknya wajib kita bersyukur. Apalagi nikmat ini masuk nikmat yang luar biasa. Nah Bapak Ibu, pertanyaannya, bagaimana cara kita mensyukuri anugerah cinta yang Allah berikan kepada kita? Manusiawi, suami mencintai istrinya, istri mencintai suami. Sudah manusiawi memang begitu sunnatullahnya. Anak sayang ke orang tua sayang ke anak, sayang ke keluarga. Tidak melarang Allah itu, dan memang Allah yang menghiasi rasanya. Akan tetapi yang tidak boleh itu Bapak Ibu, rasa yang kita miliki habis hanya untuk sekedar mencintai, menyayangi orang-orang terdekat kita. Lalu kalau sudah habis rasa itu, sehingga tidak tersisa lagi untuk yang memberikan rasa tadi, Allah. Kalau habis rasa sayang kita, rasa cinta kita hanya untuk orang-orang terdekat kita, akhirnya tidak tersisa lagi untuk mencintai manusia yang paling disayangi Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang Islam itu wajib hukumnya cinta Allah, cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan berkenaan dengan mencintai Rasulullah, beliau menjadikan syarat cinta kepada beliau itu sebagai salah satu tolak ukur sempurna tidaknya iman kita. Ya, jadi salah satu tolak ukur sempurna tidaknya iman umat Islam itu dilihat seberapa besar rasa cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum hatta an akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Nah, ini ucapan beliau. Belumlah sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih ia cintai daripada dua orang tuanya, anak-anaknya, dan bahkan semua manusia. Bapak Ibu, mencintai Rasulullah termasuk rangkaian ibadah utama yang kita kerjakan. Jadi ibadah itu ada ibadah berbentuk fisik, puasa, sholat, yaitu berbentuk fisik. Ada ibadah yang berbentuk maliyah, materi, infak, sedekah, ya termasuk akikah, kurban, itu kan berbentuk materi. Ada ibadah gabungan badaniyah, maliyah, materi iya, fisik iya. Ya, ibadah apa contohnya? Umroh,
Umroh itu tidak badan sehat, tidak dompet tebal. Begitu juga haji, tidak badan sehat, tidak punya uang. Kemudian ada ibadah batiniah, ibadah hati. Salah satunya adalah hubbun atau mahabbah, mencintai Allah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan nanti ketika kita mampu menjalankan ibadah ini, ganjarannya bisa mengalahkan amalan ibadah fisik kita, amalan ibadah materi kita, bahkan amalan ibadah gabungan materi dan fisik kita. Ketika kita mampu menggunakan rasa cinta untuk mencintai Allah, untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, ini kan soal rasa ya. Cinta itu apa sih? Cinta itu itulah ya, anehnya dia tak bisa diceritakan karena dia rasa. Masalah rasa. Kalau sekedar untuk ya mengukur, membanding-bandingkan rasa cinta kita coba ingat-ingat kembali. Cinta pertama kita adalah cinta terhadap orang tua. Pernah kita merasakan bagaimana rasa sayang kita kepada orang tua, bagaimana rasa cinta kita kepada orang tua. Kemudian dari bayi, anak-anak, beranjak remaja, kenal pula kita rasa cinta kepada lawan jenis. Dan itu sunatullah, Allah yang menghiasi. Ya, kalau zaman bapak-bapak dulu mengungkapkan rasa suka terhadap lawan jenis itu, ada kertas yang berbunga-bunga, ditulislah itu. Ya, ditulislah itu to the point aja ya. Nah, zaman dulu itu. Kalau zaman sekarang, lah canggih, lah main WA, lah main WhatsApp, itu. Apalagi zaman datu-datu dulu, belum berani ngirim surat zaman Pak Imam itu dulu. Cuma nengok dari jauh saja, ulah bukan main, berbunga-bunga perasaan. Dari jauh itu ngintip cerita datu-datu kami dulu. Cuma berani ngintip dari jauh. Berbunga-bungalah rasa hati. Ya, tahu kita rasa cinta terhadap lawan jenis. Menikah kita. Setelah menikah dikaruniai buah hati. Paham pula kita. Oh begini rasanya sayang, cinta terhadap anak. Ya, cinta terhadap anak. Nah kemudian anak ini makin lama tumbuh besar, berjodoh, dapat menantu. Jadi timbul pula rasa sayang ke menantu. Enggak mungkin anak kita saja yang disayang, menantu tidak. Ayo nanti, ya, tidak harmonis rumah tangga anak-anak kita kalau kita tidak sayang menantu kita. Atau cuma sayang menantu, anak kita tidak sayang, tidak mungkin. Nah, itu. Kemudian anak yang kita nikahkan tidak lama lahir anak. Bagi kita apa namanya? Cucu. Kadang-kadang bapak ibu sayang datuk ke cucunya, ngalahkan sayang ke anaknya sendiri. Nah itulah rasakan. Lah rasakan. Nah itu kira-kira begitulah rasa itu. Iya, rasa cinta kita terhadap orang-orang terdekat. Nah bayangkan begitulah yang semestinya rasa yang kita miliki itu terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah Bapak Ibu, jatuh cinta kepada Rasulullah bagi kita bukan urusan mudah, rumit, sulit. Kenapa? Karena kita tidak pernah melihat langsung sosok beliau. Bagi para sahabat, bagi mereka mencintai Rasulullah, bahkan melebihi kecintaan mereka kepada anak istri suami mereka, itu hal yang mudah.
Mudah sekali bagi mereka itu. Rata-rata sahabat mencintai Rasulullah mengalahkan cinta mereka ke anak bini mereka sendiri. Rata-rata. Kenapa? Karena mereka melihat langsung sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Rasul yang paling tampan itu secara fisik betul Nabi Yusuf. Nah, secara fisik ini sampai-sampai kan ketika Zulaikha itu ngetes wanita-wanita Mesir waktu itu, ya, untuk ngetes melihat cak mano kalau nyo nengok Nabi Yusuf. Disiapkan pisau, disiapkan apel, masih mereka mengiris-iris apel itu, disuruh Nabi Yusuf lewat, tidak terasa jari bola jadi saking terpesonanya dengan Nabi Yusuf. Tapi kalau gabungan lahir batin, yang paling tampan itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu, para ulama mengatakan, andai Nabi sekali saja hadir sebentar di sini, nampak itu wajah Nabi, insya Allah saat ini juga kita langsung suka. Bahkan mengalahkan rasa suka kita ke anak-anak kita, ke istri-istri kita. Sebagaimana yang dialami oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Bahkan yang suka dengan Nabi itu tidak saja orang yang beriman. Musuh-musuh kafir Quraisy itu sebenarnya kalau secara kepribadian, secara pribadi, sukanya dengan Nabi. Yang dibenci apa? Syariat yang dibawanya itu. Karena berbeda dengan syariat nenek moyang mereka. Dan mereka belum dapat hidayah dari Allah. Itu yang dibencinya. Kalau sosok Nabi, suka kalau. Suka semuanya. Dan memang rasa cinta itu kan tumbuh dari mata kan. Nah, ini pepatah syair cinta orang tua zaman dulu. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Sementara kita, Bapak Ibu, kenapa rumit? Sulit untuk jatuh cinta kepada Rasulullah karena tidak pernah melihat sekalipun Nabi. Ibu-ibu yang di belakang ada nyimpan foto Nabi? Tidak ada. Mustahil itu. Ya. Kapan kita nengoknya? Ya. Kecuali memang hamba-hamba pilihan yang ditakdirkan oleh Allah dalam tidurnya mimpi dia ketemu Rasulullah. Nah, kalau mimpi ketemu Rasulullah, maka sosok yang ada dalam mimpi itu benar. Karena kata beliau, setan itu tidak bisa menyerupakan ya fisik Nabi kita Muhammad SAW. Tapi kalau dalam tidur kita mimpi ketemu orang tua kita yang sudah lama meninggal, bisa benar, bisa itu was-was ya. Cuman kalau mimpi melihat kita Rasulullah SAW itu pasti benar. Tapi kan jarang-jarang orang yang berhasil mimpi melihat Rasulullah. Nah makanya berat. Nah Bapak Ibu, amalan berat itu pasti punya ganjaran yang besar pula. Ganjaran yang luar biasa. Kalau amalannya ringan, pahalanya ringan. Kalau amalnya sulit, amalannya berat, maka pahalanya berat pula, besar pula. Termasuk amalan mencintai Rasulullah SAW ketika kita mampu seperti yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat Nabi, kita istimewa di sisi beliau. Bahkan keistimewaan kita itu mengalahkan posisi para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Apa istimewanya mahabbah Rasulullah itu? Satu, ketika kita mampu merasakan cinta kepada beliau, maka kita akan termasuk kelompok yang dirindukan oleh beliau. Semasa beliau hidup di dunia rindu ke kita, pasti nanti di akhirat dicarinya kita. Ya, karena ketika beliau merasakan rindu saat hidup di dunia, ingin ketemu mustahil. Ngapa kita belum ada? Tapi di akhirat nanti kita sudah ada, kita akan dicarinya, ingin jumpa dengan orang-orang yang dirinduinya dulu. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan imam-imam yang lain.
Suatu ketika Rasulullah sedang berkumpul dengan beberapa para sahabat. Tiba-tiba beliau nangis. Nangisnya itu betul-betul terdengar bergemuruh dadanya itu saking menahan rasa tangis itu sambil mengeluarkan air mata. Setelah itu beliau ngomong, aku rindu dengan saudaraku. Ternyata yang membuat beliau nangis itu karena menahan rasa rindu. Sahabat senior Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, lasna ikhwan. Wahai Rasulullah, bukannya kami ini saudaramu? Ya. Kalau rindu ke kami, ya kami ada di hadapan. Apa kecil beliau? La bal antum ashab. Bukan. Kalian ini sahabat. Ternyata bukan sahabat-sahabat yang ada di hadapan beliau itu yang membuat beliau rindu ingin ketemu. Ashab, ikhwani, saudara-saudara yang aku rindu itu adalah orang-orang yang datang setelahku. Yu'minuna, mereka beriman kepadaku. Walam yarawni, sekalipun mereka tidak melihatku. Wa yuhibbunani, dan mereka mencintai. Itulah orang-orang yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dulu dan nanti dicarinya ketika di akhirat, ketika kita sudah wujud, ketika kita sudah ada. Itulah dahsyatnya ketika kita mampu menggunakan, mensyukuri rasa cinta yang Allah berikan. Tidak hanya mencintai orang-orang terdekat kita, kita gunakan juga untuk merasakan rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Kita termasuk golongan yang dibutuhkan oleh beliau. Itu yang pertama, dahsyat. Yang kedua, jalan mencintai Rasulullah. Ibadah rasa saja, ibadah rasa. Ibadah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini nanti menjadi salah satu jalan untuk kita di akhirat dapat sesurga dengannya. Kalau mengandalkan amalan ibadah fisik, sholat, baik yang wajib maupun yang sunnah, ya, puasa yang wajib yang sunnah, ibadah materi yang wajib zakat, yang sunnah infak, wakaf, sedekah, ya, gabungannya umroh, haji. Rasanya sulit Bapak Ibu, nanti di akhirat kita bisa seruangan dengan Nabi, sesurga dengan Nabi. Kenapa? Karena terlalu jauh bandingannya banyaknya pahala Nabi dengan pahala kita. Nabi itu sudahlah tidak punya dosa, ibadahnya banyak. Sampai-sampai 3 orang sahabat ini datang menemui istri beliau, ingin bertanya kalau di rumah itu ibadah Nabi macam mana. Setelah diceritakan Nabi itu, ya, di antara bocorannya, kalau malam kaki bengkak sholat malam. Kalau kita malam mata yang bengkak tidur malam. Nah, kalau kita kan tidur malam, bukan sholat malam. Itulah perbandingan di kilo-kilo. Setelah diceritakannya oleh istri beliau itu tentang ibadah Rasul itu, sadar jauhnya kita ini bertiga itu. Jauhnya posisi kita dengan Rasul, sahabat ini. Ya. Akhirnya mereka ya bersumpah, berikrar untuk menandingi ibadah Nabi. Yang satu, kecilnya bertiga saja ngomong di halaman rumah Nabi. Saya semenjak sekarang akan bangun malam terus menerus. Ini salat sunat malam, tidak tidur malam. Yang sebuah lagi, saya ngambil puasa saja. Ini hobi puasa. Puasa setiap hari. Yang seorang lagi lain ini caranya. Kalau saya tidak berbini baiklah. Ngapa berbini dalam pikirannya? Kalau berbini itulah nganggu saja, nganggu fokus saya ibadah. Nganggu fokus ibadah. Saya tidak akan berbini. Didengar oleh Nabi. Apakah senang Nabi?
Enggak, karena tidak mungkin mampu mereka ini menyamai ibadah Rasul. Sahabat saja nggak mungkin mampu. Makanya Nabi marah itu, maksa namanya itu. Wallahi inni la atqakum. Demi Allah, aku ini paling takwa di antara kalian. Jangan maksa-maksa seperti itu. Kalau saya ini betul sholat malam, tapi saya juga tidur. Betul banyak puasa, tapi ada juga yang tidak berpuasa. Dan saya juga menikahi wanita-wanita. Faman ghaliba an sunnati falaysa minni. Siapa yang membenci sunnahku bukan golongan dari umat. Maknanya apa? Nabi tahu enggak mungkin umatnya ini sekelas sahabat-sahabat beliau mampu menandingi amal ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah, kita bercita-cita berharap di akhirat nanti sesurga dengan beliau. Bagaimana caranya? Lewat ibadah? Mungkin. Salah satu cara utama lewat rasa hati. Menggunakan rasa cinta kita untuk mencintai Rasulullah SAW. Ini jalan utamanya. Diceritakan oleh Anas bin Malik. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Datang seorang Arab Badui. Orang Arab Badui itu Arab pedalaman, tapi dia sudah Islam. Datang menemui Nabi. Setelah ketemu, dia bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Ya Rasul, kira-kira kapan kiamat? Nah, ternyata nanya kapan kiamat itu tidak zaman kita saja, zaman Nabi pun sudah ada yang bertanya. Tapi karena urusan kiamat itu, jangankan Nabi, malaikat saja tidak dapat bocorannya dari Allah. Ya, jangankan semua malaikat yang bertugas untuk menghembus trompet itu saja, yang kata Rasul, ujung trompetnya itu lah di bibir malaikat Israfil. Nah, itu. Untung dia malaikat. Kalau manusia, mungkin lah selama itu ujung trompet di bibir itu tembus juga, tidak nyuruhnya bunyi dan apa indah itu. Apa ya kalau tembus itu? Israfil sendiri tidak tahu kapan kiamat itu. Tahu kapan kiamat itu, apalagi Nabi kita. Nah, karena ini nggak tahu, bukan berarti Nabi tidak menjawab. Untuk merespon pertanyaan Arab Badui, Arab pedalaman ini, Nabi bertanya balik, "Maaf dan kamu nanya kapan waktu kiamat. Pertanyaannya, apa yang sudah kamu siapkan untuk menghadapi kedatangan kiamat?" Nyengir kan itu. Itu masalahnya Rasul. La syait. Dalam riwayat yang lain itu ma'adatulaha. La syait. Tidak ada ya Rasul. Cuman bukan dipahami, tidak ada persiapan di sini. Bukan berarti lanang tidak sembahyang 5 waktu, tidak puasa bulan Ramadan, tidak saya bayar zakat, tidak. Dia merasa kalau persiapannya itu amal ibadah cuma sekedar ibadah wajib saja yang bekerja. Ya. Nah, sehingga dalam pikirannya itu merasa tidak punya persiapan apa-apa. Beda dengan sahabat yang lain. Ya, kalau infak Abu Bakar habis hartanya. Umar jangan ditanya, Utsman jangan ditanya, Ali jangan ditanya, sahabat-sahabat lain jangan ditanya. Kalau dari sisi amal ibadah, sehingga dia merasa sekedar sholat 5 waktu, sekedar puasa Ramadan, sekedar mengeluarkan zakat itu belum punya bekal. Makanya dia mengucapkan la syahid, tidak punya ya Rasulullah. Illa annani uhibbuka. Kecuali saya ini sangat mencintaimu ya Rasul. Mendengar kalimat terakhir ini Nabi senyum. Nabi senyum. Apa jawaban Nabi? Izan anta ma'amman ahbabaka. Kalau demikian di akhirat kelak kamu akan bersama orang yang kamu cintai. Apa menyebab laki-laki Badui itu ibadahnya yang pas-pasan itu di akhirat sesurga bersama Nabi? Rasa cinta. Kalau ibadah mustahil. Nah, jadi percakapan Arab Badui dengan anak Nabi ini didengar oleh Anas bin Malik. Anas waktu itu masih muda. Karena saat Nabi hijrah ke Madinah, umur Anas bin Malik ini baru 10 tahun. Jadi umurannya itu umuran remaja lah, belasan tahun. Apa kece Anas?
Telah banyak perkara agama yang kami dengar dari Nabi, tetapi kalimat yang paling menyenangkan bagi kami adalah ucapan beliau, anta Muhammad ahbabta, kamu akan bersama orang yang kamu cintai. Lalu Anas mengungkapkan terus terang apa yang dia rasa. Aku ini sayang dengan Nabi, cinta Abu Bakar, cinta Umar, Utsman, Ali. Arju an aku nama aku. Aku berharap di akhirat kelak saya bersama-sama dengan mereka. Apa harapannya? Apakah karena amal? Bukan. Bihubbi iyyakum, karena rasa cinta saya kepada mereka. Sekelas sahabat junior, sahabat muda saja, ketemu Nabi, ketemu orang-orang istimewa seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, enggak pede mengandalkan amal ibadah untuk di akhirat nanti bersama-sama Rasulullah. Tapi mereka mengharapkan rasa cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah Bapak Ibu dahsyatnya ibadah mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, tadi sudah kita sampaikan urusan mukmin untuk merasakan cinta kita kepada Nabi, seakan-akan kita dulu ya berbunga-bunga hati kita saat kenal dengan pasangan. Bahagia kita saat mendapatkan momongan, bahagia kita saat mendapatkan menantu, bahagia kita saat mendapatkan cucu. Harus seperti itu yang kita rasakan terhadap Rasulullah, dan bahkan melebihi itu. Akan rumit itu. Bagaimana caranya? Sekarang kita berbicara cara. Kalau ketemu Rasul agak sulit dalam mimpi kan, hanya pilihan saja orang yang bisa ketemu Nabi kita Muhammad dalam mimpi. Terus bagaimana cara kita orang-orang yang biasa ini untuk belajar minimal adorasi sedikit saja kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Ibu, cara sederhananya, tirulah perilaku orang yang lagi kasmaran, perilaku orang yang lagi jatuh cinta. Perilakunya, kalau rasa nggak bisa. Rasa itu nggak bisa ditiru, dia timbul sendiri pada diri kita masing-masing. Ya, kalau orang yang lagi kasmaran, orang lagi jatuh cinta itu kan, dengan orang-orang kita lah terdekat kita atau pasangan lawan jenis kita. Kan ada lagi syairnya itu, saya udah bisa penyanyi. Mau makan teringat padamu, mau tidur teringat padamu, mau mandi terbayang-bayang wajah. Iya. Itu lagi orang-orang lagi jatuh cinta kan begitu itu. Iya. Apa baik terbayang-bayang wajahmu. Jadi begitu. Orang lagi kasmaran itu. Nah, rasa ini nggak bisa ditiru, nggak bisa ditiru itu. Ya, nggak bisa dibuat-buat, nggak bisa. Cuman perilaku bisa ditiru. Orang itu kalau lagi kasmaran, biasanya terkenang-kenang sosok, terkenang-kenang nama, bahkan nyebut-sebut namanya gitu. Ya, nyebut-sebut nama, nyebut-nyebut nama ini pancak kita tiru. Ya, karena nyebut itu dengan lidah. Nyebut dengan lidah. Nah, ini caranya. Sebut-sebutlah nama Nabi. Satu, ini wajib. Tidak boleh kurang sehari semalam dalam 5 waktu kita nyebut nama Nabi. Setiap waktu nama Nabi itu minimal 5 kali kita sebut. Ya, subuh tadi duduk tahiyat kita. Nama pertama kita sebut setelah syahadat Allah kan, asyhadu an la ilaha illallah. Nama Allah kita sebut itu. Wa asyhadu anna Muhammad. Muhammadar Rasulullah. 1. 4. Ketika kita baca salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 2 itu. Kemudian
Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan itu wajib. Kenapa wajib? Karena kalau kita tidak bersyahadat dalam sholat, apalagi tahiyat akhir, tidak baca sholawat dalam sholat, apalagi tahiyat akhir, batal sholat. Bacaan sholawat atas Nabi saat kita sholat, ketika duduk tahiyat akhir, termasuk salah satu rukun sholat. Rukun sholat kan ada 3 itu, 13 kan, dibagi 3. Ada rukun qalbi, hati itu, niat. Ada rukun qauli, bacaan 5. Mulai dari takbiratul ihram, Allahu Akbar, Fatihah, membaca tahiyat akhir, bacaan sholawat Nabi pada tahiyat akhir, salam pertama 5. Yang sisanya berarti sunnah. Kemudian rukun fi'li, gerakan 7. Ya, mulai dari berdiri, ruku, iktidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, duduk tahiyat akhir, tumaknin. Maknanya apa? Salat Nabi itu, sholawat Nabi itu punya wajib. Nah, itu satu. Setiap hari kita ulang-ulang namanya disebut. Yang kedua, menjelang datangnya satu waktu dari subuh nunggu ke zuhur, zuhur nunggu asar, asar nunggu maghrib, dan seterusnya rentang itu banyak-banyak nama beliau disebut dalam bacaan salawat kita. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadikan ini wirid rutin. Wirid rutin, insyaallah Bapak Ibu. Tadi dari mata turun ke hati kan. Sekarang dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke tali. Dari mana datangnya cinta? Dari lidah. Kalau Nabi Muhammad itu lazim kita sebut-sebut di lidah, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Banyak-banyak. Tiap hari rutin sampai kita meninggal, lama-lama nurun juga di hati. Insya Allah ada rasa. Ya, ada rasa. Itu cara kita belajar mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesimpulannya, banyak-banyak membaca salawat, jaga baik-baik sholat 5 waktu dan ibadah-ibadah yang banyak. Kalau sudah berhasil kita, insya Allah nanti di akhirat kita termasuk orang yang dicari-cari oleh beliau karena beliau rindu dengan kita. Rasa cinta kita kepada beliau menjadi garansi untuk kita di akhirat bisa sesurga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Ya Allah. Bapak Ibu, demikian materi yang kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kita untuk majelis ini mendapatkan ridho dan Allah. Sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf jika ada salah hilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.